Halo sahabat pencari fakta. Indonesia memang kaya dengan berbagai macam hal. Kaya akan tempat-tempat wisata yang indah, kaya akan beraneka ragam budaya, serta kulinernya yang lezat. Selain dikenal memiliki kuliner yang lezat dan beragam, Indonesia juga dikenal memiliki aneka makanan dengan nama yang unik-unik. Namun, meskipun memiliki nama yang lucu dan nyeleneh, makanan ini memiliki rasa yang lezat dan mungkin kamu akan ketagihan. Nama makanan unik khas Indonesia apa sajakah yang bisa bikin kamu terpingkal-pingkal, dan pastinya membuat para pencinta kuliner tanah air ingin mencicipinya? Dikutip dari berbagai sumber, berikut tim Fakta 29 rangkum nama makanan khas Indonesia yang lucu dan terkenal nyeleneh. Sebelum kita membahas nama makanan khas Indonesia tersebut, mari kita pause sejenak video ini untuk memberikan like jika teman-teman menyukai video ini. Jangan lupa subscribe channel ini jika belum, agar kami lebih semangat untuk membuat video-video lainnya, serta berikan komentar positif agar kami lebih baik ke depannya. Yang pertama yaitu roti bokong. Roti yang cukup dikenal di Purbalingga itu memang memiliki bentuk mirip pantat atau bokong. Masyarakat sekitar pun menyebutnya roti bokong. Tidak banyak yang mengetahui asal-muasal penamaan roti yang terbuat dari tepung beras, kacang hijau, dan gula Jawa itu. Namun, nama itu sudah dikenal dari mulut ke mulut, dan seolah telah menjadi kesepakatan. Tampilan roti bokong memang sedikit menipu. Meski sekilas terlihat seperti kue kering, sejatinya roti bokong terasa kenyal. Perpaduan kacang hijau dan gula Jawa yang menjadi bahan isian roti seolah lumer di mulut. Yang kedua ialah nasi kentut. Nama makanan unik yang bikin ngakak selanjutnya berasal dari Medan. Nasi kentut dimasak bersama daun sembukan atau Paederia scandens. Sebab dikenal sebagai tanaman kentut, di Sumatera dan Jawa, muncullah nama nasi kentut. Meski begitu, nasi kentut tetap memberi cita rasa lezat, dan tak menimbulkan bau tak sedap, layaknya kentut. Kerap disajikan dengan ikan pepes, ayam gulung, tahu dan tempe. Tak perlu ragu untuk mencobanya, sebab daun sembukan sangat baik bagi kesehatan, seperti mengobati sariawan, mengatasi perut kembung, mengobati mata dan radang telinga. Yang ketiga yaitu kontol kejepit. Kontol kejepit, atau tolpit, adalah nama penganan khas Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Saat ini, tolpit juga dikenal dengan nama kue adrem. Salah satu produsen mengatakan nama tolpit memang muncul dari cara pembuatannya. Menurutnya, orang zaman dahulu sengaja membentuk tolpit sedemikian rupa untuk menarik perhatian pembeli. Jadi harus dijepit agar mempunyai bentuk, kalau tidak dijepit kurang menarik, hanya menjadi kue apem saja. Yang keempat ialah kupat jembut. Namanya mungkin mengejutkan bagi yang belum pernah mendengarnya, kupat jembut. Makanan ini khas kota Semarang, dan hanya dibikin saat tradisi Syawalan. Mengapa makanan khas tersebut mendapat nama sedemikian rupa? Rupanya, toge yang keluar dari ketupat itu menyerupai rambut kemaluan, sehingga warga membuat plesetan dengan sebutan kupat jembut. Beberapa permukiman di Semarang yang masih melestarikan berbagi kupat jembut saat tradisi Syawalan, di antaranya adalah di daerah Jaten, Genuk Sari, dan juga beberapa di wilayah Pedurungan Tengah. Yang kelima ialah jembut kecabut. Nama kuliner ini sungguh jorok. Namun, minuman yang menyegarkan ini cukup dikenal di Purworejo. Jembut kecabut merupakan sebuah sebutan bagi es dawet hitam yang berada di kawasan Butuh. Letaknya berada di sebelah timur Jembatan Butuh. Lokasi inilah yang membuat es dawet hitam ini mendapatkan sebutan itu. Masyarakat mengenalnya dengan es dawet Jembatan Butuh atau disingkat Jembut, Kecamatan Butuh atau disingkat Kecabut.
Yang keenam ialah tai kucing. Tai kucing, atau dalam bahasa Indonesia berarti kotoran kucing ini, banyak dikenal di kota Solo. Camilan khas berbahan utama tepung ketan ini juga dikenal dengan nama widaran manis. Camilan yang bertabur gula di atasnya ini ternyata memiliki sejarah panjang hingga adanya akulturasi budaya di kota Solo. Sejarawan asal Solo, Heri Priyatmoko menjelaskan, telek atau tai kucing ini sudah ada sejak lebih dari 1 abad yang lalu. Sumber yang paling tua yakni dari majalah Sasadara yang diterbitkan Radia Pustaka 1901 sudah menulis mengenai tai kucing, kata Heri. Yang ketujuh ialah kue memek. Nama makanan Indonesia satu ini memang sangat nyeleneh, di mana makanan ini bernama kue memek. Makanan ini adalah makanan khas dari Kabupaten Simele, Aceh. Makanan ini menggunakan bahan dasar ketan putih yang dicampur dengan santan, pisang dan gula yang ditumbuk hingga mirip bubur. Meskipun namanya agak nyeleneh, namun makanan ini memiliki rasa yang lezat. Hayo, kalian jangan berfantasi yang terlalu jauh ya. Yang kedelapan yaitu kerupuk melarat. Makanan unik berikutnya berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Nama kerupuk melarat berasal dari proses memasaknya yang tak menggunakan minyak, melainkan digoreng dengan pasir yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Terkesan unik bagi banyak orang. Rasa kerupuk melarat akan semakin nikmat saat dicocol dengan sambal asam, serta memiliki beraneka ragam warna, dari hijau, putih, kuning, hingga merah muda. Yang kesembilan ialah ketela bajingan. Makanan unik dan lucu khas Indonesia ini berasal dari Temanggung, Jawa Tengah. Ketela bajingan terbuat dari singkong atau ketela pohon. Salah satu nama makanan unik yang disajikan utuh tanpa dipotong terlebih dahulu, sehingga sekilas mirip dengan binatang bajing direbus. Ketela dimasak dengan tambahan gula Jawa, daun pandan dan santan, lalu disajikan bersama kuah manis kental. Camilan sehat yang mengenyangkan, cocok untuk menu menyambut pagi. Yang ke-10 ialah sate kere. Diartikan secara bahasa Jawa, kere itu miskin atau melarat. Sate kere menjadi salah satu menu tradisional di Solo dan Jogja. Perbedaannya, bila di Solo makanan unik ini terbuat dari ampas tahu, dan tetap dilengkapi bumbu kacang, seperti sate pada umumnya. Sedangkan sate kere di Jawa, kerap ditemukan di sekitaran keraton, dengan bahan utama gaji sapi, ada pula jeroan sapi, dengan sedikit daging sapi. Yang ke-11 yaitu, kue tete. Makanan unik dari jenis kue tradisional ini juga bikin sebagian orang tertawa. Kue tete, atau disebut juga kue ape berasal dari Betawi. Kue olahan tepung terigu dan tepung beras, diberi pewarna makanan hijau atau daun pandan. Bentuknya bulat melebar, dan menonjol di bagian tengahnya. Oleh sebab itu diberi nama kue tete. Yang ke-12 yaitu, nasi kucing. Makanan unik ini berasal dari Yogyakarta. Santapan yang kerap dijumpai sore, hingga tengah malam di angkringan. Begitu populer, sebab nasi kucing sangat tepat untuk kantong pelajar dan anak kos. Nasi kucing biasanya dibungkus dengan daun pisang, dan porsi kecil layaknya porsi makan kucing. Biasanya ditemani lauk ikan goreng, tempe ataupun tahu, serta 1 sendok sambal. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen dan subscribe. Nantikan video-video kami selanjutnya. See you and bye.